Banyak orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu bertanya, kenapa doaku belum terkabul? Kenapa doaku belum diijabah Allah? Sebenarnya kalam ini berbahaya karena Nabi pernah mengatakan, kullu da'watin mustajabah ma lam ya'jal. Semua doa sudah dijawab oleh Allah selama si hamba tidak tergesa-gesa. Lalu Allah kemudian membuat syarat itu dengan lisan Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mal ajal, apakah tergesa-gesa itu? Ternyata sahabat sendiri pun terkadang perlu mengkonfirmasi kosakata yang digunakan Nabi, karena ini kosakata yang unik, kosakata tua. Lalu Nabi mengatakan, ayyaqulal abd da'autullah wa lam yujibli, bahwa seorang hamba berkata, bergumam, berfikir, berprasangka, aku berdoa, kenapa belum juga dikabulkan? Maka orang mengatakan ini, doanya semuanya di-cancel file, semuanya gagal dan jatuh. Seperti orang yang melempar batu ke atas dan semuanya jatuh kembali. Tidak ada yang sampai ke balik pagar. Sahabat-sahabat menekan Allah, ketika kita berdoa, ada adab saat berdoa. Jika sebelum berdoa kita menyucikan diri, membersihkan hati, yaitu tidak berprasangka, dan meyakinkan innahu sami'un alim. Dia pasti mendengar, dan dia sudah tahu apa yang akan kita lafazkan, bahkan sebelum kita melafazkannya. Itu adab sebelum. Namun ada adab saat berdoa yang diabadikan dalam kalam Nabi SAW. Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menjawab doa orang yang kalbunya lalai. Itulah rahasianya kenapa orang yang berzikir lebih banyak itu Allah kabulkan hajatnya meskipun mereka tidak berdoa. Kenapa? Zikir itu adalah ruh, spirit dari doa. Maka orang yang berzikir sebenarnya dia telah berdoa, namun yang dia dapatkan adalah spiritnya doa, bijinya doa. Ketika mereka tergores apapun, Allah sangat suka dengan orang-orang yang menyebut namanya. Allah tidak mau mereka terganggu, sehingga mereka ketika memikirkan sesuatu selain Allah, Allah kemudian cemburu. Maka Allah datangkan itu segera supaya orang itu tetap menyebut namanya. Inilah makna hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang berzikir ma'utiya bihis sa'ilun, yang diberikan kepada orang yang berdoa. Kenapa? Karena mereka kolbunya senantiasa terkoneksi dengan Allah. Maka adab sedang berdoa adalah hati kita seakan-akan berbicara langsung kepadanya. Jika tidak, maka kita mengirimkan dan kita meyakini dia pasti mendengar, dia pasti melihat, dia pasti tahu apa yang kita lafazkan. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang paling kuat koneksinya kepada Allah. Jadi sejauh apa, secepat apa doa dikabulkan, sekuat apa koneksi kolbu saat berdoa. Itu sebabnya dalam hadis Imam Bukhari dikatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah ada yang idza aqsama 'ala Allah abarrah. Jika dia bersumpah atas nama Allah, berdoa, maka Allah tunaikan saat itu juga, karena rohaninya selalu hadir bersamanya dan mereka tidak pernah beranggapan Allah gaib darinya. Betul, Allah itu menyebut dirinya gaib, menyebut dirinya batin, tapi kan dia juga zahir. Okelah kita katakan Allah itu batin, tapi bukankah manusia mempunyai sisi yang batin? Sesuatu yang batin, menghadapi yang batin, itu sama dengan yang zahir, bertemu yang zahir. Sama nyatanya, sama jelasnya. Namun karena orang belum mengenal dirinya yang batin, maka dia menganggap Allah yang batin itu gaib dan jauh. Padahal dia sangat dekat, bahkan maha dekat. Maka sahabat-sahabat karena Allah, adab ini lakukanlah, lalu nikmatilah. Lalu adab yang ketiga, adab setelah berdoa. Apa itu? Tidak pernah mengatakan, kok Allah belum kabulkan? Inilah yang disebut tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dikabulkan.
Itulah jaminan dari Rasulullah. Rasulullah lah yang memberikan garansi. Apakah kita tidak percaya kepada Nabi? Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, pegang garansi ini, jaminan ini, hanya tinggal tunggu kapan dia memberikannya. Inilah kata Ibnu Athaillah, fi waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Allah akan memberikannya kepadamu di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang kamu mau, karena Allah tidak ada yang boleh mengintervensinya. Fima yakhtar, la fima takhtar. Pada objek yang dia berikan, bukan pada objek yang engkau pilihkan. Allah jika memilihkan untuk hambanya, tentu lebih baik daripada pilihan hamba itu. Maka tunggu saja, Allah akan berikan yang lebih sempurna, karena dia maha sempurna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.